Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Amalia Ranum. Selanjutnya aku mau kasih tips nih supaya kalian tuh nggak tertipu oleh seller ya. Jadi kalian tuh harus apa ya namanya, harus hati-hati untuk memilih seller, apalagi itu tuh via online. Dan aku pernah tertipu sih, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa untuk pengalaman. Jadi untuk tips yang pertama, kalian harus nyari toko kain. Kalau online, kalian harus nyari yang ratingnya tinggi. Ya minimal bintang 4,5 lah. Atau paling enggak 4,9. Kayaknya kalau bintang 5 tuh kayak jarang ya. Karena jarang yang ada yang sempurna tuh jarang. Dan 4,9 tuh udah bagus. 4,5 tuh minimal. Setelah kalian tahu ratingnya kan bagus, kalian lihat reviewnya, review dan ulasan. Apakah ulasannya juga bagus? Kalian lihat rating yang 5 bintang 5 itu ulasannya kayak gimana. Kadang ada loh yang rating 5 tapi ulasannya jelek. Dan ada yang rating 1 tapi malah ulasannya bagus. Dan kalian harus perhatikan itu. Karena aku pernah nemuin pembeli yang ratingnya tuh ngasih bintang 1 tapi ulasannya bagus. Kalau menurutku sih ini wajar ya, karena kadang ada yang kurang paham juga dengan kita memberi rating tuh sebenarnya untuk apa sih. Ada pembeli yang kurang paham seperti itu. Tapi asalkan ulasannya tuh bagus, itu sih menurut aku nggak apa-apa. Soalnya kalau kalian udah nemu nih yang ratingnya bagus, yang ulasannya bagus, kemudian kalian coba deh beli satu aja dulu. Pokoknya beli sedikit dulu, jangan beli banyak-banyak. Maaf ya, di sini tuh berisik. Jadi kalian beli sedikit dulu, jangan beli banyak, karena nanti kayak kasus aku kemarin dan pengalaman aku kemarin tuh udah beli banyak, ternyata yang dikirim scrap, tidak sesuai ekspektasi. Ya resiko lah kalau beli online. Misalkan kalian udah beli 1 meter gitu ya kainnya dan ternyata bagus, dan kalian bisa repeat order lagi nih untuk beli banyak. Alangkah lebih bagusnya sih kalau beli itu di sekitar kita aja, di dekat rumah aja. Jadi kita bisa tahu langsung gimana kainnya, gimana harganya, bisa ditawar. Kalau di online tuh nggak bisa ditawar sih. Tapi kalau waktu di Mekmohan tuh aku sempet nawar juga sih. Dari harga berapa lupa aku, jadi harga 13 ribuan nggak salah. Tapi untuk yang ngasih bintang 1 atau 1, 2, 3, kita cek lagi juga. Mereka tuh komplain tuh kenapa? Mereka tuh ngasih bintang jelek itu kenapa? Apakah yang disalahkan itu kurirnya? Nah kalau kurirnya berarti penjualnya nggak salah. Kemudian kalau misalkan yang salah dari penjualnya, kita lihat apa alasannya. Apakah karena salah kirim barang, atau karena kainnya tuh kurang motongnya kurang simetris gitu. Dan itu jadi pertimbangan juga, karena tidak semua seller yang mendapat bintang yang jelek itu adalah seller yang buruk. Nah itu kan tipsnya yang kita membeli kain secara online. Dan sekarang aku ngasih saran nih untuk kalian yang sebagai pembeli, dan apalagi kalian ingin menjadi pebisnis nantinya ya, insya Allah amin. Nah kalian misalkan beli online itu kalian mendapatkan kain yang sekiranya tidak sesuai ekspektasi ya, atau kalian mendapatkan kain yang kayak aku kemarin beli Lady Zara tapi ternyata malah dikirim scrap. Kalian komplain dulu nih via chat, jangan langsung ngasih rating. Karena apa? Rating ini sebenarnya doa loh teman-teman. Kalian misalkan membeli rating yang buruk itu akan berdampak dengan penjualan kalian nanti. Kita sebagai seller atau kita sebagai pembeli itu harus hati-hati dalam memberi review atau ulasan atau rating. Misalkan kita mendapatkan barang atau produk yang kualitasnya kurang sesuai ekspektasi, kita lihat dulu apakah
ini kesalahan dari sellernya atau dari kurirnya. Misalkan ya, aku kemarin pernah beli blender dan itu ternyata blendernya tuh pecah, tapi masih bisa digunakan sih. Yang pecah itu tutupnya. Nah, dari sellernya aku komplain, kok pecah, ini bisa ditukar nggak? Dan ternyata sellernya bilang tuh nggak bisa ditukar, dan aku agak gimana ya, agak sedikit kecewa juga sih, karena aku tahu itu nggak mungkin dari kurirnya tuh nggak mungkin, karena pecahnya itu gimana ya, bukan karena pecah karena dibanting, tapi kayaknya emang udah retak dari sananya itu kelihatan, dan itu udah patah gitu, udah kelihatan tuh, udah di sana soalnya itu posisinya di dalam. Harusnya kalau patah itu ya di bagian luar tuh udah retak kan, itu kok di dalam. Tapi sellernya bilang nggak bisa ditukar, nggak bisa di refund. Ya udah, aku agak kecewa. Cuman aku kasih rating itu bagus, aku kasih rating 4. Cuman aku kasih review, kasih ulasan itu sesuai yang aku dapatkan, dan aku ngasih kritik itu secara membangun ya. Punya reviewnya tuh nggak menjatuhkan. Aku kasih fotonya juga sih, ini ternyata pecah ini. Cuman aku nggak serta merta menyalahkan sellernya, karena aku tahu seller tuh sebenarnya udah semaksimal mungkin yang ngasih produk yang baik punya ya, walaupun ada seller yang nakal, tapi bisa dilihat lah mana yang nakal, mana yang itu tuh kesalahan manusiawi. Terus misalkan nih kalian beli kain dan ternyata kainnya itu motongnya tidak simetris, dan kalian komplainnya lewat chat dulu, jangan langsung ngasih rating. Dan misalkan dikasih rating apa maksudnya, misalkan waktu komplain tuh ternyata sellernya mau bertanggung jawab, mau ngasih sisa uangnya, atau mau mengembalikan dananya, atau boleh ditukar, itu alhamdulillah. Tapi kalau dari sellernya ya gimana, udah terlanjur kan kita beli, ya udah nggak bisa dikembalikan, nah itu ya udah ikhlasin aja. Dan itu kita kasih ratingnya tuh kalau kesalahan manusiawi seperti itu janganlah kalau di bawah 4. Tapi yaitu kasih foto sama review yang sekiranya tuh isinya tuh kritik yang membangun, jangan kritik yang istilahnya menenggelamkan. Karena ingat, sekali lagi, karena kritik itu atau review ulasan kita, rating kita itu sebenarnya adalah doa. Kita nggak mau juga kan dapat pembeli yang nanti ngasih rating yang jelek, yang di bawah 4 itu kita pasti juga agak sakit hati kan. Nah itu kita juga harus dimulai dari diri kita sendiri untuk memberikan yang baik-baik ke orang lain. Tapi ada juga nih seller nakal yang mana dia tuh nggak mengirimkan barangnya, tapi dia mengambil uang dari pembeli. Ini juga ada banyak sih seller nakal kayak gini, dan kita harus waspada juga. Misalkan kita lihat reviewnya juga sih, misalkan kalau mau beli sesuatu, nah itu misalkan ada seller yang seperti ini, seller yang penipu, bohong kayak gini, nah itu pantas banget dikasih bintang 1. Karena bintang 1, 2, 3 itu untuk seller yang penipu. Oke, mungkin cukup itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang bisnis mau memulai bisnis dari awal, mau memulai bisnis fashion, aku doakan semoga lancar dan kalian bisa menjadi pengusaha yang sukses. Amin. Walaupun aku juga masih belajar. Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.